Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kekristenan orang-orang Kristen dikenal dengan hukum kasih. Memang sabda Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya, perintahnya kepada kita yaitu supaya kita mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30-31, di sana ditegaskan supaya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Demikian juga hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ukuran parameter kita mengasihi orang lain adalah sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Ada orang mengatakan kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau kamu tidak mau disinggung, jangan menyinggung. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau kamu tidak mau ditampar, jangan menampar. Kalau kamu tidak mau dirugikan, jangan merugikan. Jadi sebagaimana kita memperlakukan diri kita, demikian juga kita memperlakukan orang lain. Jadi ukurannya, parameternya, kasih kita kepada diri kita, demikian juga kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Oleh karena itu perintahnya tegas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kalau orang-orang kemudian lebih menegaskan kepada kita untuk mewujudkan kasih kita secara pasif, yaitu asal kita tidak menyakiti, asal kita tidak melukai, asal kita tidak merugikan, asal kita tidak membuat tersinggung, terluka, berarti kita sudah mengasihi orang lain. Itu adalah tindakan kasih secara pasif. Jadi kita tidak melakukan apa-apa yang membuat orang lain tidak senang, yang membuat orang lain marah, yang membuat orang lain itu terlukai dan tersakiti atau tersinggung, membuat orang lain diremehkan atau direndahkan. Jadi kata depan untuk mewujudkan kasih itu dengan satu perintah, janganlah dalam hubungan dengan sesama. Jangan menginginkan milik sesamamu, jangan kamu menginginkan istri sesamamu, jangan kamu menginginkan sepeda motor sesamamu, jangan kamu menginginkan uang sesamamu. Jadi kata jangan-jangan itu berarti kita tidak melakukan sesuatu yang bersifat mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Bersifat pasif itu artinya tidak melakukan apapun, sesungguhnya kita sudah mengasihi. Tidak melakukan apapun yang membuat orang lain dirugikan, yang membuat orang lain tidak senang atau tidak sukacita. Jadi orang kemudian mengatakan berarti kita kalau diam saja itu sudah mengasihi. Ya, karena kita tidak mengganggu, karena kita tidak menyakiti, karena kita tidak melukai, karena kita tidak membuat orang lain itu dirugikan, karena kita tidak membuat orang lain itu tersinggung. Berarti wujud dari mengasihi itu kita tidak melakukan apapun yang membuat orang lain tidak mendapatkan berkat. Itu wujud kasih yang kita nyatakan kepada orang lain secara pasif dengan tidak melakukan apa-apa kepada orang lain. Ya, kalau kita tidak berbuat apa-apa, bagaimana orang lain dirugikan? Bagaimana orang lain tersinggung? Bagaimana orang lain terlukai? Bagaimana orang lain dirugikan? Bagaimana orang lain direndahkan dan diremehkan? Tapi semestinya kita harus mencatat di sini, Tuhan tidak memerintahkan kita untuk tidak mewujudkan kasih secara aktif. Kasih mengasihi berarti kita memang harus bertindak aktif, melakukan segala sesuatu demi dan bagi kebaikan orang lain, demi kebahagiaan orang lain, demi keselamatan orang lain. Berarti kalau kita mengasihi seseorang, maka mestinya ada aksi nyata, tindakan nyata, perbuatan nyata, bukti yang nyata. Kalau kita benar-benar mengasihi orang itu dengan satu tindakan, dengan satu perbuatan yang membuat orang lain diberkati, membuat orang lain itu mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan keselamatan. Jadi orientasi
Mengasihi berarti yang terutama terpenting adalah melakukan apapun demi dan bagi orang yang kita kasihi. Selama mengasihi, kasih memang bisa wujud apa sih, tetapi Tuhan menghendaki kita bertindak secara aktif dalam mewujudkan kasih kita kepada sesama kita. Berbuatlah segala sesuatu dan buatlah orang lain diberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati.